Jadi aman Mas untuk apa namanya pakan daun singkong? Aman, asal itu kambing nggak Posisi lapar. nggak posisi lapar. Kalau posisi lapar ya pasti nggak tahu aku. Tapi kalau kambingku nggak pernah. Oke Mas, lihat ini bandut ini. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di tempatnya Mas Muhammad Solihin ya, di desa Gedung Besar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Saya akan review peternakannya Mas Solihin. Jadi ikuti video ini, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat video-video terbaru dari saya ya. Oke guys, kita masuk ke dalam. Saya akan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan beliau agar kita bisa ambil manfaatnya. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas. Alhamdulillah. Ini beliau ini yang punya Facebook Mas Andri. Ini izin review kandangnya Mas. Oke Mas. Oke, Masya Allah. Review. Iya ya. Ini singkong dari singkong apa ini? Daun singkong apa? Ini dari singkong Thailand ini Mas. Thailand ya? Iya, pakat ternak. Thailand. Iya, ini singkong Thailand ini. Singkong Thailand biasa. Singkong Thailand ini kalau yang sudah biasa diberikan langsung tidak apa-apa guys. Tapi akan lebih aman maka dibuat silase atau fermentasi Mas ya? Iya bener. Lebih aman biar pedus kambingnya itu tidak masuk angin. Masuk angin. Bikin silase dulu gak apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau kambing saya udah aman ini. Oh kalau jenengan kambingnya udah aman ini ya? Ya ini sudah terbiasa makan. Sudah terbiasa lah. Walaupun tanpa ini, tanpa disilase? Iya terbiasa. Gitu. Oh ini mesinnya Mas ya? Ini mesinnya ya? Mesin cacahnya. Mesin cacahnya. Oke guys, nanti kita review khusus ini mesin cacahnya. Nah, Nanti kita review dulu. Kita lihat dulu peternakan beliau. Oke guys, ikuti terus bincang-bincang kami dengan Mas Solihin. Tentunya basicnya lebih ke breeding Mas ya? Ke breeding nih ya? iya ini basic saya lebih ke breeding. Ke breeding. Mas. Mas, ini kambing jenis apa ini? Ini semuanya kambing ini jenis Rambon. Rambon ya? Iya Rambonan ini Mas. Kambing ini Rambonan semua. Untuk pejantan ini Rambon. Ini jantan. Oh, jantannya. Rambon. Alhamdulillah ini udah hamil-hamil lah. Oh ini hamil semua. Ya udah hamil, jantannya ada 2 ini. Ini guys. Breeding. Oh bagus guys. Indukannya wah super semua ini Mas ya. Ya, jumboan lah Mas. Jumbo ini kalau bahasanya sini. Jawa Randu. Jawa Randu jumbo. Jadi guys, buat informasi buat kalian semua, buat jenengan-jenengan semua ya. Jadi di tempatnya Mas Solihin ini pakannya daun singkong. Daun singkong. Ini seperti yang pakan tadi pagi Mas ya? Iya ini tadi pagi. Tadi pagi. Digiling langsung dikasih makan ini. Ini digiling langsung diberikan. Ya langsung diberikan. Mas ini dibuat apa namanya sisa seperti ini atau emang sengaja dibuat stok yang selalu ada gini Mas? Jadi kalau saya lebih sisa seperti ini, soalnya kambing itu kan nggak harus kenyang sih Mas. Dan itu harus sistemnya kan makan itu makan tidur makan tidur. Jadi perutnya harus ada isinya terus lah. Oh gitu ya. Menurut saya loh. Jadi biar nggak gampang kena masuk angin. Iya. Bagi saya itu kayak gitu Mas. Iya bener juga jenengan Mas. Karena biasanya kan kalau kambing kembung keracunan itu gara-gara Makan telat. makan telat. Nah intinya makan telat. Tapi kalau saya nggak harus ada sisa di Palongan sini. palongannya guys. Tetap harus ada. Palongan itu tempat makannya ini guys. Tempat makan ini namanya palongan. Nah, Ini guys, jadi kalau untuk Lampung Timur sendiri, khususnya di Way Jepara Gedung Besar ini guys, ini untuk daun singkong mudah Mas. Alhamdulillah kalau untuk makan sih Mas, di sini melimpah. Melimpah ya. Nah, jadi untuk
wilayah Lampung Timur sini kalau untuk pakan ternak itu melimpah, nggak ada kekurangan. Jadi untuk saran saya sih kalau mau breeding atau mau ternak apa aja itu jangan takut kalau untuk masalah pakan. Pakan. Nah, Jadi aman Mas untuk apa namanya pakan daun singkong ini? aman, asal itu kambing nggak Posisi lapar. kelaparan. Nah, nggak posisi lapar. Kalau posisi lapar ya pasti nggak tahu aku. Tapi kalau kambingku nggak pernah. Oke Mas, lihat ini bandut ini Ya, super jumbo nih. ya alhamdulillah ini. Wah mantap. Ini tinggi berapa Mas? Kurang lebih Mas? Ini tinggi 1 meter lah. 1 meter pun masih up kayaknya. Iya. Masih lebih sih. Ya nggak pernah ini ngukur lah. Jadi peternak breeding itu guys emang harus punya pacekan yang jumbo untuk menghasilkan anakan jumbo. Itu guys. Ini contohnya ada Mas, anakan yang jumbo-jumbo. Oh ada? Ya udah ada yang melahirkan. Mantap ini. Nih. Jadi buat edukasi buat kalian bisa contoh. Ini indukannya kan gini, Ya. rambunan, tapi anakannya sampai lihat dulu. Rambun anaknya bisa meik gini ya. Nah, tuh buktinya breeding kayak gitu. Jadi keutamaan breeding itu seperti ini Mas ya. Ya kita kalau jantannya Super. jadinya anakannya pasti super gitu loh. Iya. Makanya aku suka ke breeding itu. Breeding. Itu. Ya denger dulu jenengan informasinya di penggemukan. Iya. Kalau saya emang dulu pernah di penggemukan Mas. Ya. Ya alhamdulillah sih juga berhasil. Nah, tapi nggak tahu ini kok bisa berubah ke breeding ini apa suka ke breeding ya nggak tahu lah. Ini Mas, ini kenapa ini? Beranak? Ini juga beranak ini. Beranak guys. Wah bener-bener ini bisa dicontoh ini. Beranak. Mas Solikin ini bisa dicontoh guys. Jadi buat kalian, Mas Solikin ini jangan salah loh ya, jenengan semua ya. Beliau ini adalah ex Taiwan loh. Ex Taiwan ini jangan dianggap remeh, modalnya banyak. Tapi beliau masih peternak. Wah luar biasa guys. Rambon ini guys, anaknya bisa super gini guys. Wah luar biasa. Jadi edukasi buat kalian semua, ikuti sistem peternakan Mas Solikin. Modal 1 babon guys, 6 bulan sudah dapat 2. Itu artinya breeding sangat menguntungkan. Dan kunci breeding ini kan jadi kunci suksesnya sebuah peternakan Mas ya. Iya betul Pak. Karena dia nggak mutus mata rantai ya. Iya benar. Kalau breeding kita itu nggak pernah mutus mata. Kambing nggak pernah ada habisnya. Nggak ada habisnya. Iya. Kita breeding itu cuma indukan mungkin 8 ekor lah. 8 ekor. Nah, Tapi udah segini banyak nih. ya alhamdulillah lah. Inilah istimewanya breeding. Pantas jenengan walik grembyang ke breeding dari penggemukan. Ternyata rahasia di sini. Hasilnya lebih ke breeding. Tapi ke breeding. Breeding paling menguntungkan kalau menurut saya itu. Oh iya, Iya nggak ada putusnya. nggak ada putusnya. Ya Mas ini kalau untuk breeding sendiri Mas, dari mulai macet sampai beranak itu berapa bulan? Kalau ini Mas, Ya. ini kalau saya mulai macet sampai beranak itu 5 bulan sampai 6 bulan udah. 6 bulan sampai beranak ya. Iya. Ini 6 bulan lah. Kalau ini sekitar 1,5 udah beranak ini. 5 bulan udah beranak. Anakannya juga. Ini bagus ini. Bodinya bagus, bodinya luar biasa. Long sasis ini guys. Ini long sasis ini. Menyenangkan. Breeding. Breeding. Kita sini.
Nah ini Mas, ini pacek atau dagangan? Ini rencana sih mau bikin pacek. Bikin pacek untuk yang rambun-rambun kecil. Oh gitu. Yang bukan jumbuan lah. Ya, kita harus menyediakan pacek yang seimbang Mas. Seimbang. Nah, nanti biar enggak ini lah. Apa kalau kambing kecil, kalau paceknya besar kan nanti kalau anaknya besar susah keluar. Iya betul. Maka kita standarin lah. Disesuaikan dengan ini postur si induk ya. Postur induknya kalau kambingnya kecil kayak ini, nah ini kan hitungannya nanti paceknya sesuai. Ya. Jadi guys, ilmu breeding itu ternyata ada tekniknya. Ilmu breeding itu kalau indukannya kecil maka disesuaikan pacek yang tidak terlalu besar, tidak terlalu jumbo. Kalau indukannya kecil, yang dikhawatirkan kalau jantannya besar, anaknya susah keluar. Iya, susah keluar. Resiko juga untuk indukannya nanti. Risiko ke? Iya, juga risiko nanti kalau Ke indukan. kematian atau gimana? Ya, kematian anak bisa juga nanti indukannya juga gangguan, bisa juga kematian lah. Mengerikan juga nih. Ya. Ternyata harus tahu ilmunya juga Mas. Iya. Breeding itu harus tahu ilmu ya. Jadi harus menyesuaikan lah. Indukan kita standarkan yang untuk jumbuan kita cari indukan pacek juga jumbuan. Kalau yang standar paceknya dikutnya aja udah oke lah. Iya, Mas, untuk peternakan sendiri di peternakan ini kan banyak ya pemula atau pemuda-pemuda yang bingung cari kerjaan. Sebenarnya usaha di peternakan ini bisa nggak Mas buat tumpuan usaha ekonomi Mas? Bisa Mas. Bisa. Ya? Bisa kalau menurutku ya. Itu kalau untuk peternakan, kalau sistem kita breeding, kita kalau ada modal Mas, kita jangan banyak-banyak dulu. Kita beli satu indukan, kita beli jantan satu, itu kita breeding, juga bisa menghasilkan itu Mas. Untuk ini ya apa? Untuk pengembang biakan selanjutnya jangan dijual dulu ya? Jangan dijual dulu. Kita kerja juga nggak terganggu lah. Iya. Kalau untuk breeding kita tetap kerja, aktivitas sehari-hari itu bisa kalau untuk breeding. Oh artinya jenengan ini segini banyak ini cuma samben Mas? Iya, ya ini cuma sampai Mas. Luar biasa guys. Buat kalian viewersnya Indra Palupi Channel atau netizen yang bilang jadi peternak itu menyusahkan pekerjaan pokok, salah. Beliau ini hanya samben. Jumlah berapa Mas? Ini sekitar udah 30 ekor lebih lah. 30 ekor hanya untuk samben. Masih ada kerjaan pokok Mas? Tani atau apa? Ini ngurusin karet, Ngurusin karet, sawah, itu sawah juga. Masih di nyadap karet, masih di sawah. Kambingnya, peternakannya 30-an ekor up. Guys, bisa dicontoh. Buat kalian yang ingin memulai peternakan, jangan lupa ilmunya Mas Solihin ini bisa diterapkan ke kehidupan kita. Ambil manfaatnya. Gitu Mas ya? Iya ya betul Mas. Diambil manfaatnya saja. Ini kenapa Mas kok kecil-kecil disendirikan ini? Ini udah lepas sapi ini Mas. Oh jadi kalau lepas sapi Nah ini indukan itu. dipisahkan gitu? Ya ini kan kalau kambing udah di atas 4 bulan, kalau bagi saya itu 3 bulan 4 bulan harus lepas sapi untuk merangsang induknya biar dia minta kawin lagi gitu loh. Oh gitu. Biar mudah terangsang gitu ya? Biar mudah terangsang. Biar mudah birahi guys. Saya gitu loh. Jadi guys, ilmu setiap peternak itu beda-beda. Karena bahasa Jawa tuh ada istilah ilmu titen Mas ya. Ya. Kalau sudah umur sekian, biasanya dititeni harus kawin. Biar nggak ada keterlambatan untuk induknya itu Mas. Soalnya kalau induk sampai terlambat itu akan lama minta kawinnya untuk minta kawinnya itu akan lama gitu. Lawer lah Mas ya bahasanya. Lambat Keterlambatan. Lambat produksinya. Ini udah bunting Mas ya? Alhamdulillah ini yang baru lepas sapi ini. Lawang Rambon kok segini besarnya guys. Mantep ini.
Nah, ini udah siap melahirkan ini. Mana mas? Nih, Oh melorot udahan. ya udah siap melahirkan. Puntingnya udah melorot. Tuh guys, susunya sudah melorot guys. Ini udah siap ini guys. Ini nggak sampai sebulan kayaknya. Nah, ini udah bunting, ini udah hampir melahirkan juga. Ini, Ya, ini yang paling besar mas ya? ya paling besar ini. Wah ini long sasis ini. Ini gila ini, luar biasa, luar biasa. Oh iya mas, kalau untuk apa namanya breeding ini sendiri, kambing tuh nggak apa harus gemuk atau gimana mas? Kalau menurutku sih mas, kambing kalau untuk breeding itu nggak perlu gemuk-gemuk lah, Nggak perlu gemuk ya? nggak perlu gemuk, standar saja lah. Standar saja. Nah, standar, nggak perlu kita kasih apa-apa, cukup pakan hijauan, Pakan itu udah hijauan. mencukupi lah kalau untuk indukan breeding itu, nggak perlu kasih apa-apa, itu nggak perlu. Indukan ini guys, ini luar biasa. Ini mas Andre ini, mas Solikin ini guys, ini pandai memilih guys, pandai memilih tulangan kambing. Ini super nih guys, tulangannya bagus. Iya informasinya jenengan kan ini ex Taiwan. Kenapa Thomas kok harus usaha ke peternakan kambing nih mas? Ada apa dengan kambing? Kalau untuk mengapa saya lari ke kambing itu Iya. ya mas, ya, itu pertanyaan yang menurut saya sih paling bagus. Soalnya begini mas, sekarang kita itu kalau mikir mau kerja usaha apa, kalau mau usaha apa, Iya. itu kalau modal kita cuma sedikit itu juga bingung. Bingung? Makanya saya modal dikit saya beliin aja lah indukan. Indukan semua. Nah, masa sih indukan segini banyaknya, kita belajar sambil belajar, mungkin lah nanti bisa menghasilkan yang lebih Lebih banyak. baik, lebih banyak. Makanya saya seneng ke breeding itu, nggak ada putusnya mata rantai indukan anakan, itu nggak ada. Nah, ya, untuk teman-teman sih ya lanjutkan lah, kalau mau niat berternak ya Iya. harus, kalau modal untuk sedikit ya kita beli sedikit aja lah. Dan kalau modal sedikit itu lebih asik ke breeding mas ya? Asik ke breeding, Asik ke breeding sepertinya. asik breeding. Ini sepertinya bukan anu mas, rambut mas. Kalau ini Ini bukan gimana ini? rambut. Wah ini kalau rambut saya bawa pulang ini. Bukan ini mas, Oh, bukan ini. ini jantannya PX. Ini PE guys. Calon buat pejantan nanti. Oh ini beliau mau mencetak calon pejantan, jadi sudah dipersiapkan sedini mungkin guys. Di saat indukan sudah siap, nanti pacekan sudah siap, gitu mas ya? Iya, nanti rencananya sih ya mau PX kita silang ke Rambon, PX silang ke Rambon. ke Rambon. Jantan PX, indukannya Rambon. Gitu. Kalau model gini lo ambilan berapa mas? Aduh mas, nggak enak sih mas. Gak enak ya? Nggak enak mas. Ya, standarnya PX sih mas. Standarnya PX ya 3 juta. Bahkan bisa pakai 4 juta 5 juta ini. Kalau ngeliat dari Kalau standarnya PX, kalau habis lepas HP lepas HP ya ya mengerikan harganya mas. mengerikan. Iya. Kalau masih nyusu aja udah 3 juta. Benar. PX sih udah, itulah harganya udah melampau lah. Iya. Tahu lah sih PX harganya. Dan ini pakan sama mas? Sama semua mas. Makan ini semua daun singkong Thailand. Thailand. Ada penambahan? Seperti onggok atau apa? Nggak ada. Enggak ada. Untuk breeding ini aku nggak pernah pakai onggoh. Konsentrat? Konsentrat enggak. Oh. Penambahan cuma ini, kalau untuk indukan, kalau Iya. yang sudah hamil-hamil, untuk air minumnya itu saya kasih mineral mas. Mineral. Itu Iya. aja, nggak ada tambahan lain, cuma saya kasih mineral untuk merangsang air susunya itu yang lebih banyak. Benar. Yang air susunya biar bagus, anaknya di dalam juga biar sehat. Contohnya seperti itu mas, yang lari-lari itu anaknya itu kalau hamilnya dulu saya kasih mineral. Oh gitu. Ya, saya sering. Jadi pemberian mineral itu mineral di saat si induk tadi posisi bunting. Penting, habis
habis melahirkan. Lalu ini Mas, ini PX bukan? Iya, ini PX kan lah ini. Ada berapa nih Mas PX-nya Mas? PX-nya ada 5 ini. 5. Jantan 4. Betina 1 ini guys. Ini yang paling ini guys. Ini bakal jadi jantan mantap ini guys. Ini saya lebih tertarik pengen review ini terus guys. Itu juga saya kasih nama itu Mas. Apa nama ini? Ini namanya Rainbow. Rainbow. Jadi suatu saat 1 tahun lagi kita tengok si Rainbow ini akan seperti apa. Wah mantap ini pasungnya Mas ya. Iya. Wah pasungnya bagus ini. Kalau ini gimbal. Ini gimbal. Iya ini. Ini berarti emang bulunya seperti ini. Iya ini asli bulunya seperti ini. gimbal. Kalau ini belum ada namanya. Belum ada nama. Ini Rainbow ini. Kalau guys. ini keseng. Geseng. Ya, keseng. Bahasa Inggrisnya Black Cobra. Mas kesulitan di peternakan sendiri apa Mas? Kalau menurutku sih burung. Kesulitan di peternak itu musim Mas. Musim, Cuaca. cuaca, Iya, kalau cuaca siklus ya. hujan, iya siklus. Siklus dari kemarau ke hujan ya. Ah, benar siklus itulah. Iya iya. Kalau menurutku cuaca Mas. Cuaca. Kalau kita pergantian dari musim panas ke musim hujan itu menyebabkan kambing kita itu banyak yang kena pilek, batu, itu. Untuk mengatasi itu Mas? Kalau untuk mengatasi seperti itu sih saya cuma pakai ini aja, B-kompleks sama LA sama Tisinol. Oh tisinol. Kayak suntik kalau saya. Oh gitu ya. Iya iya. Itu harus siap, harus ada obat itu. Iya 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 betul. Lalu buat penyemangat teman-teman lah. Tip buat teman-teman apa tipnya? Tip buat teman-teman, jangan malu kita untuk beternak Mas. Gitu ya. Iya, Tipnya jangan malu untuk beternak. untuk beternak. Jadi quotes dari Mas Solikin guys. Satu saja nggak usah banyak-banyak. Jangan malu untuk beternak. Ya, jangan malu untuk beternak. Karena peternakan ini sebenarnya pekerjaan yang bergengsi Mas ya. Iya. Coba kalau nggak bergengsi coba. Induan jantan umur 2 tahun seperti ini nggak boleh 3 juta ini. Nggak boleh. Nah, coba kalau kalian masih muda, masih bujang, punya 10 itu sudah 30 juta. Itu guys. Oke guys. Artinya peternakan itu harus ditekuni oleh pemuda-pemuda. Oke Mas Solikin, terima kasih atas informasinya, atas ilmu-ilmunya. Semoga ini bisa bermanfaat Mas. Amin. Buat masyarakat pada umumnya. Kita bisa sama-sama memberi edukasi kepada masyarakat. Oke Mas. Oke. Makasih Mas. Saya permisi Mas. Oke, siap Mas. Terima kasih juga. Yuk. Oke. Oke guys, saya akhiri sampai di sini dulu deh guys pertemuan saya dengan Mas Solikin. Terus jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.